One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia dari kelas 12 MIPA 3, absen 29. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Berlatar ketika musim kemarau panjang di sebuah pedukuhan sempit dan terpencil di Dukuh Paruk. Kehidupan yang masih primitif belum menyentuh peradaban maju dunia luar dengan berbagai tetek bengek ciri kebodohan yang terbenam pada perilaku penghuninya. Sumpah serapah dan kata cabul menjadi media interaksi mereka. Bunyi gong dan cangklung serta tarian yang disajikan ronggeng menjadi hiburan paling menarik dan paling ditunggu di Dukuh Paruk. Kisah bermula ketika Serintil kedapatan oleh kakeknya Sakaria tengah berlenggak-lenggok di bawah pohon nangka yang meranggas dengan diiringi oleh bunyi yang dibuat Rasus dan kedua orang temannya. Yang lain yang menirukan suara gong dan cangklung khas ronggeng Dukuh Paruk. Serintil yang masih belia sudah mampu menarikan berbagai tarian yang biasa dibawakan oleh seorang ronggeng dewasa. Dengan bakatnya itulah Serintil kemudian dibawa oleh Sakaria menemui suami istri Kertareja, seorang dukun ronggeng ternama di Dukuh Paruk. Jadilah Serintil diasuh oleh Kertareja dan istrinya untuk dijadikan seorang ronggeng besar kebanggaan Dukuh Paruk. Kabar munculnya seorang ronggeng baru yang telah 12 tahun lamanya sirna terdengar oleh masyarakat. Senyum bahagia mekar di wajah mereka, senang dirasa akhirnya Dukuh Paruk yang sudah lama tidur kembali bangun. Namun, untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang ronggeng sejati, Serintil harus melewati berbagai tahapan. Mulai dari menari beberapa ronde setiap malam, mandi kembang di kuburan Ki Sece Manggala yang katanya nenek moyang semua penghuni Dukuh Paruk, hingga harus melakukan acara buka kelambu, yang artinya Serintil harus menyerahkan keperawanannya kepada seorang laki-laki yang mampu memenuhi syarat yang diajukan. Serintil tidak rela melakukan buka kelambu dengan dua orang laki-laki terpilih yang mampu memenuhi syarat berupa sekeping emas ringgit menemui Rasus dan memintanya untuk bersenggama. Sungguh malang nasib kedua pemuda itu. Mereka terjerat tipu muslihat Kertareja dan istrinya yang hanya mengincar harta yang mereka persembahkan untuk memenuhi persyaratan buka kelambu bersama Serintil. Semenjak peristiwa itu, Rasus pergi meninggalkan tanah airnya menuju pasar Dawan. Di sana ia menjadi buruh pengupas ubi kayu. Tetapi takdir membawanya kembali bertemu Serintil yang mengenakan banyak perhiasan emas yang bertengger menghias tubuh moleknya. Hasil Serintil meronggeng setiap malamnya. Hampir semua pertemuan dengan Serintil selalu berakhir di sebuah perumahan warga, tempat mereka menyalurkan nafsu birahi. Hingga suatu hari Rasus bertemu dengan Sersat Slamet yang diutus untuk mengusir perampok yang berkeliaran di kampung mereka dan menjadi tobang yang melayani kebutuhan tentara-tentara di barak militer. Dekat pasar Dawan, Dewi Fortuna berpihak padanya. Rasus pun diangkat menjadi seorang tentara tanpa pangkat karena Rasus berhasil membunuh 2 dari 5 orang perampok yang menjarah di kediaman Kertareja. Rasus kemudian bertekad untuk keluar dari Dukuh Paruk dan melupakan cintanya pada Serintil seutuhnya. Yang pertama adalah nilai sosial. Warga Dukuh Paruk mempunyai kepercayaan kepada kekeramatan makam Ki Sece Manggala, kepercayaan kepada roh Indang sebagai pesan dalam dunia peronggengan, dan kehidupan yang identik dengan pertunjukan ronggeng beserta calungnya, sumpah serapah dan seluruh cabul. Dalam kehidupannya pun tidak ada penerapan gotong royong, yang ada hanya membantu orang-orang yang dianggap pantas untuk diperlakukan secara baik. Contohnya saja para warga yang sangat memuliakan Serintil. Ketika Serintil dinobatkan menjadi ronggeng Dukuh Paruk, apabila dipandang secara umum, novel ini juga mengandung nilai tentang tumbuhnya kesadaran setiap orang Indonesia terhadap nilai kemanusiaan masih menjadi persoalan yang masih dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Banyak orang yang menyuarakan tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Itu merupakan bukti bahwa masalah kemanusiaan masih sangat sering terjadi. Gambaran nyata terdapat di novel ini yang diwakili oleh sosok Serintil dan Rasus yang berbicara tentang pentingnya kesadaran terhadap masalah kemanusiaan. Yang kedua adalah nilai budaya. Nilai budaya yang terkandung yaitu masyarakat daerah Banyumas, khususnya di Dukuh Paruk, yang masih menjalani kehidupan bermasyarakatnya dengan adat yang ada dari leluhur atau nenek moyang mereka. Yang paling jelas tentang nilai budaya dalam novel ini, yaitu dengan keharusan adanya ronggeng di dukuh tersebut, dan seorang ronggeng pun harus menjalani tradisi seorang ronggeng, yaitu khususnya adat buka kelambu. Yang ketiga adalah nilai moral.
Nilai moral yang terkandung dalam novel ini yaitu di Dukuh Paruk ini tidak mengharamkan perbuatan yang senonoh kepada wanita. Namun, yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua wanita sama, ingin diperlakukan tidak senonoh. Jelas berbeda antara wanita Dukuh Paruk dan luar daerah Dukuh Paruk. Lalu yang selanjutnya adalah nilai estetika. Nilai estetika yang tercerminkan dalam novel ini yaitu tema yang diangkat dalam novel ini. Tema yang ada sangatlah kompleks dan menjadikannya memiliki estetika tersendiri bagi para pembaca. Penggunaan gaya bahasa yang jarang kita temui pada novel-novel lainnya pun menjadi penunjang tema yang diangkat ini, serta menambahkan keindahan di dalam novel ini. Selanjutnya adalah nilai politik. Dalam novel ini terdapat juga nilai politiknya, yaitu adanya kesewenang-wenangan kekuasaan yang telah menindas orang-orang kecil yang kebanyakan dari mereka tidak tahu menahu mengenai berbagai persoalan tentang politik, khususnya persoalan mengenai pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Yang selanjutnya adalah pesan dan amal. Tidak semua nilai-nilai adat masyarakat harus dilaksanakan dalam kehidupan. Aspek positif dari adat masyarakat tersebut memang sebaiknya dilestarikan, namun aspek negatifnya sebaiknya dihapuskan karena aspek tersebut dapat menyebabkan kita tertinggal oleh zaman yang terus berkembang. Dan karena pemikiran yang tidak mau berkembang, maka dengan mudahnya kita dapat dipermainkan serta dibodohi oleh orang-orang yang berkuasa. Berpikirlah lebih terbuka karena kehidupan terus berkembang. Lalu yang selanjutnya adalah interpretasi dalam kehidupan sekarang. Yang pertama yaitu dalam kehidupan sekarang banyak kita temui wanita-wanita yang rela menjual dirinya demi bisa mendapatkan hal yang dia mau, tanpa berpikir bahwa yang dilakukannya tersebut dapat membawa banyak dampak buruk bagi dirinya. Salah satunya yaitu seperti tertular penyakit kelamin. Lalu yang kedua adalah dalam masyarakat kita saat ini sering kita lihat banyaknya penyimpangan sosial seperti kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang mana banyak di antara mereka hanya menolong orang-orang yang dianggap pantas untuk diperlakukan secara baik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf masih banyak kesalahan dalam proses pengambilan video. Semoga video yang saya tampilkan tadi bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.